Dalam Islam, berdakwah bukan hanya tugas mubalik atau ulama saja. Dakwah adalah kewajiban atas setiap individu muslim dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Dan kini, dakwah pun tidak hanya melulu dilakukan di mimbar masjid atau di tempat umum lainnya. Dakwah dapat dilakukan dengan banyak cara dan media, seperti media kaos contohnya. Kaos dakwah telah menjadi alternatif bagi mereka yang tidak hanya sebatas menutupi badan, tapi juga dapat menyebar kebaikan serta mencegah nahi mungkar. Adalah Asep, salah satu pembuat kaos dakwah asal Bandung, Jawa Barat. Termotivasi menjadi mubalik, pada akhirnya Asep menuangkan hasratnya untuk berdakwah melalui pakaian. Mungkin saya lebih senang ke produk yang affordable gitu kan, yang terjangkau, bisa dipakai sehari-hari gitu kan, tapi ada pesannya di dalam produk, dan akhirnya jadilah namanya Umron untuk produk dewasa dan produk anak namanya Zahir. Selain kata-kata bijak yang mengajak untuk berbuat kebajikan, tulisan di kaos dakwah juga variatif seputar pengetahuan dunia Islam, seperti tokoh-tokoh panutan Islam ataupun motivasi Islam. Contohnya seperti ini kan, ini Uwais Al-Qarni gitu kan. Ini sosok yang emang menjadi panutan banyak orang gitu. Panutan maksudnya buat anak-anak terutama kan, yang contohnya berbakti kepada orang tua, terkenal di langit dan tidak terkenal di bumi gitu kan. Tren hijrah yang meningkat tiap tahunnya membuat bisnis kaos dakwah Asep tak hanya dijual di galerinya saja, tapi juga dipasarkan online di berbagai media sosial ataupun e-commerce. Walau kaos dakwah begitu laris di pasaran, Asep tetap mempunyai syarat khusus dalam desain kaosnya agar tidak salah kaprah dalam penerapannya. Tulisannya jangan ada kata tulisan di belakang, kata beliau, guru saya. Karena takutnya dipakai sholat dan kebaca sama orang gitu. Takutnya menjadi ngeganggu kekhusyuan sholat. Terus juga kalau lafaz-lafaz Al-Quran kan takut adab-adabnya mungkin ya, perlakuannya takut injek atau apa gitu. Kalau saya takut ke sana karena ada lafaz Allah gitu kan. Nah, buat saya pribadi berat, sebenarnya bagus sih gitu, keren gitu. Pengen wah ya Allah gitu kan, seneng. Tapi sebenarnya dari kita sering main ke masjid ya, mungkin kebanyakan pas di masjid itu anak-anak muda gitu ya, keluarga muda yang sedang belajar agama, berhijrah gitu kan, belajar hijrah. Terus mereka tetap mengutamakan sunnah dan tetap fashion gitu. Nah dari sana ya mungkin kreatif anak muda juga mungkin diulik gitu kan. Basically misalkan seperti ini, misalkan kita ada seperti ini namanya Mickey Head kan ya, atau
Kalau di luar ini Docker hat gitu kan. Desain Mickey Hat bukan asli Indonesia. Jenis topi ini sudah lebih dulu hadir di negara-negara barat yang bermusim dingin yang dikenal dengan sebutan Mickey Cap. Di Indonesia, dibuat dengan bahan yang lebih tipis. Mickey Hat mulai menggantikan kopiah untuk dikenakan anak-anak muda. Sebenarnya ini banyak sih berbagai macam source pengembangannya. Kalau di Cina aja sebenarnya topinya udah kayak gini sebenarnya dipakai gitu kan. Tapi mungkin beda bahan dan beda model. Kalau kebanyakan sih yang dipakai oleh pelaut-pelaut, tapi kalau pelaut sih Docker hat dibilang itu mereka bahannya tuh dari kulit, bahan kulit kambing, kulit sapi, tapi dijadiin Docker hat gitu kan. Berbagai mode Mickey Hat dibuat Asep meniru penutup kepala yang sudah ada sebelumnya. Dengan menggunakan berbagai jenis bahan, Mickey Hat semakin mudah diterima kalangan muda yang ingin tampil beda.